Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 4 hari ini kan belajar lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, dan pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran 4, pertama kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Peta pikiran itu apa sih, Pak Guru? Nah, peta pikiran itu merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh dalam bentuk diagram. Nanti Pak Guru akan contohkan seperti apa peta pikiran ya. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Nah, Pak Guru contohkan di sini ada sebuah teks yang berjudul Reog Ponorogo. Nah, Pak Guru baca ya. Reog Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reog ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai Singo Barong. Reog Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar putri Kediri. Dari teks tersebut terdapat kalimat atau gagasan utama dan gagasan pendukung akan dibuat menjadi bentuk peta pikiran. Gagasan pokok atau gagasan utamanya adalah Reog Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Ya. Kemudian gagasan pendukungnya adalah Singo Barong. Yang kedua, isi cerita Reog Ponorogo. Nah, gagasan pokok itu yang ini, nah ini dia gagasan pokoknya. Reog Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, ya. Kemudian gagasan pendukung diambil dari kalimat-kalimat penjelas ini, yaitu ada Singo Barong. Kemudian kalimat penjelas ini adalah menjelaskan atau menceritakan isi cerita dari Reog Ponorogo. Ceritanya apa? Raja Ponorogo yang berniat melamar putri Kediri. Nah, ini adalah bentuk peta pikiran. Apabila dibuat seperti ini akan lebih jelas dan lebih mudah memahami isi cerita dari isi cerita dari teks atau bacaan Reog Ponorogo. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Bisa dilihat gambar berikut ini. Dari Pulau Sabang sampai Merauke terdapat beberapa budaya, sangat banyak sekali budaya di Indonesia. Salah satu contohnya adalah beberapa pakaian adat yang ditampilkan. Seperti ini ya, berbeda-beda pakaiannya ya. Tetapi walaupun mereka itu berbeda-beda, mereka itu bisa menjadi bangsa yang kuat. Indonesia bisa menjadi bangsa yang kuat karena adanya persatuan dan juga kerjasama toleransi antar kebudayaan di Indonesia. Sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ada berapa? Di layar ada 5 ya. Sikapnya yang pertama, 1 adalah menghormati teman yang beribadah. Jadi ketika ada teman kita sedang beribadah, kita jangan mengganggunya ya. Nomor 2, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Nah, misalnya nih, di kelas kalian ada salah satu atau mungkin 2 orang yang berbeda sukunya dari suku kita ya.
kita tidak boleh membeda-bedakan. Biarpun mereka berbeda suku, mereka itu tetap teman kita. Kita harus bersedia berteman dengan mereka. Kemudian kita harus bersedia membantu mereka apabila mereka mendapatkan kesulitan. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Nah, ini penting nih. Ketika ada teman kalian yang sedang menyampaikan pendapat atau berbicara, tolong dihormati dengan cara didengarkan dulu sampai selesai. Baru ketika nanti kalian ingin menjawab, dijawablah setelah teman kalian selesai berbicara. Jangan memotong pembicaraan, ya. Yang nomor 4, menghormati keragaman budaya lain. Nah, kebudayaan di daerah Indonesia itu berbeda-beda ya. Jadi ketika misalnya kita sedang berkunjung ke daerah mana, kita melihat kebudayaan daerah ini berbeda dengan daerah kita ya. Kita tidak boleh mengejeknya. Kita tetap harus menghargai budaya lain di daerah Indonesia. Yang kelima, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ini yang sering dilupakan. Ketika kita melakukan kesalahan sedikit apapun, diharapkan kita itu harus meminta maaf langsung kepada orang yang kita buat salah. Misalnya di kelas ya, di kelas misalnya kita sedang bermain-main tapi tidak sengaja kita mencoret buku teman kita. Nah, di situ kita harus langsung meminta maaf kepada teman kita karena kita sudah berbuat salah. Sudah paham ya anak-anak ya? Hari ini pelajaran untuk kelas 4 di pembelajaran 4 cukup sekian dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa. Mulai. Amin. Doa selesai. Pesan dari Pak Guru, selalu belajar, jangan menyerah, dan juga jaga kesehatan. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.